Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengakses internet pada hari ini dan kita bisa berkomunikasi dengan normal. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Tak lupa ucapan terima kasih kita sampaikan kepada dosen kita sehingga kuliah kita bisa tetap berjalan walaupun dengan berbagai masalah di hadapan kita. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan beberapa materi mengenai Microsoft Office Excel bagian 1, yakni dasar-dasar serta fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Microsoft Excel. Anggota kelompok kami ada 5 orang, yakni saya, Farizal Surya Handoko sebagai moderator, kemudian Mbak Risma, Mbak Raudo, Mbak Maya, dan Mbak Laila. Pertama-tama kita akan membahas materi mengenai Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi komputasi di mana merupakan aplikasi pengolahan data yang berupa matematik ataupun yang bukan. Microsoft Excel memiliki beberapa perbedaan di setiap versinya, tentu karena beberapa update dan fitur-fitur lain, sehingga di setiap fitur ke depan memiliki perbedaan dengan fitur-fitur yang ada di sebelumnya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai tampilan-tampilan yang ada di Microsoft Excel, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Di sini teman-teman, terdapat beberapa fasilitas yang ada di layar ini, yang saya akan menyebutkan sesuai dengan abjad sesuai yang ada di keterangan di gambar ini. Yang A adalah Quick Access Toolbar, yang B Title Bar, yang C menu bar, yang D Windows menu, E toolbar, F name box, G formula bar, H column bar, I row bar, J worksheet, K vertical scroll bar, dan L horizontal scroll bar, M display bar, N status bar, dan O tab sheet. Untuk materi selanjutnya kita akan diteruskan oleh Mbak Maya. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang default Microsoft Excel. Adalah pengaturan pertama yang aktif saat aplikasi dijalankan yang akan menampilkan animasi sederhana pada awal pembukaan jendela. Seperti ini, teman-teman. Recent file yaitu tampilan beberapa file Microsoft Excel yang nantinya dibuka sebagai menu. File dapat dibuka kembali atau bisa membuka dokumen baru yang kita pilih untuk diisi. Seperti ini. Secara default tersedia satu set kolom di Microsoft Excel, disediakan 16.384 kolom. Apabila memasukkan data yang berupa nomor, secara umum akan langsung rata kanan, dan apabila kita memasukkan sebuah data berupa nomor, maka akan rata kiri. Apabila data yang dimasukkan angka namun dengan menggunakan petik 2 atau tanda baca yang lainnya, akan dibaca oleh Microsoft Excel sebagai data bukan nomor, sehingga tidak dapat melakukan perhitungan. Sekian penjelasan materi dari Mbak Maya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Risma. Silahkan Mbak Risma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risma Irfayanti. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu saya di sini akan menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Istilah yang pertama dalam Microsoft Excel ada
adalah data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi yang telah diinput atau yang telah dimasukkan. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data nomor dan juga data bukan nomor. Dalam data nomor itu dapat dilakukan atau dapat diolah dengan perhitungan matematika. Sedangkan dalam data bukan nomor tidak dapat digunakan atau tidak dapat diolah dengan perhitungan matematika. Yang selanjutnya adalah bookwork. Bookwork adalah atau biasa disebut dokumen secara default tersimpan dengan nama atau dalam Microsoft Excel itu tersimpan dengan nama book 1 dan seterusnya. Dalam Microsoft Excel 2013 itu hanya bisa membuka satu bookwork dalam satu jendela, jadi tidak seperti Microsoft Excel yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sheet atau worksheet atau biasa disebut dengan lembar kerja. Apa itu worksheet? Worksheet adalah lembar kerja yang berisi kumpulan dari kolom dan juga baris. Untuk yang selanjutnya yaitu sel. Sel merupakan bagian terkecil dari worksheet. Dalam sel ini dapat diisi dengan jumlah karakter. Contoh dari sel adalah A3, A5 dan seterusnya. Apa itu A3? Maksud dari A3 adalah kolom A baris ketiga, A5 kolom A baris kelima dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya adalah range. Range merupakan kumpulan dari dua sel atau lebih yang akan mendapatkan aksi sama sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Biasanya contohnya dalam A2 sampai dengan D3 dan seterusnya itu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Untuk yang terakhir yaitu formula atau rumus. Formula atau rumus merupakan perintah perhitungan yang terjadi di Microsoft Excel. Rumus dapat bekerja apabila tersedia data. Jadi apabila tidak tersedia data maka tidak akan bisa terjadi formula atau rumus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Risma. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Rodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurududul Janah akan menjelaskan tentang macam-macam rumus Microsoft Excel 2013. Di sini rumus itu diartikan sebagai fungsi dalam kurung fx. Adapun terdapat 6 jenis fungsi Microsoft Excel 2013. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi autosum dan logika, yakni fungsi yang digunakan dalam proses penghitungan dan logika. Fungsi-fungsi yang ada di antara lain yaitu sum, average, mean, make, count, if, and, or, if, or, dan not. Yang kedua yaitu fungsi string dan lookup. Fungsi string atau fungsi teks adalah untuk mengolah data-data yang berformat teks atau data nomor yang dianggap sebagai teks. Fungsi lookups adalah fungsi untuk pembacaan tabel. Biasanya adalah tabel yang dipakai sebagai acuan utama. Fungsi yang tersedia antara lain right, left, mid, len, value, text, lookup, dan lookup. Yang selanjutnya yaitu fungsi date dan time. Fungsi date dan time memberikan akses pengolahan informasi tentang waktu. Dalam penginputan data juga harus memperhatikan prosedur. Apabila sembarangan, maka akan terjadi kesalahan data dan tidak bisa diolah dengan maksimal. Fungsi yang tersedia antara lain date, day, month, year, month, date, hour, minute, second, now, dan time. Yang selanjutnya yaitu fungsi statistik, yakni fungsi penyederhanaan data sehingga data yang ditampilkan itu bisa disajikan dengan data sederhana, namun tidak mengubah data aslinya. Fungsi yang disajikan antara lain average, conta, countblank, countif, sumif, percentil, quartile, rank, dan rank again. Yang selanjutnya yaitu fungsi finansial, yakni fungsi memberikan pilihan pengolahan data keuangan. Di dalam fungsi finansial terdapat berbagai istilah yang dipakai dalam pengelolaan finansial, seperti issue, rate, basis, dan lain-lain. Fungsi yang disajikan antara lain PV, rate, PMT, import, IPMT, PPMT, ISPMT, DB, DDB,
SLS, FV, Scudo, nominal, dan efek. Dan yang terakhir adalah fungsi database dan cube. Fungsi ini memberikan pilihan menu untuk mengolah data yang mirip dengan fungsi statistik, namun memiliki kegunaan spesifikasi menghitung data-data dengan kriteria tertentu. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bentuk-bentuk pointer kursor yang akan disampaikan oleh Mbak Lela. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rodo, sesuai apa yang dikatakan oleh Mbak Rodo, materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk alternatif kursor yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya materi tersebut akan dibahas oleh Mbak Ella. Silahkan Mbak Ella. Saya terima dari moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kursor. Terdapat 9 bentuk alternatif dari kursor di Microsoft Excel yang berubah bentuk sesuai fungsi. Pertama, kursor seperti ini aktif ketika berada di area menu untuk memilih dan mengaktifkan menu dan perintah. Kursor ini juga aktif di bagian scroll bar. Yang kedua, kursor seperti ini berfungsi untuk memilih dan mengaktifkan sel, juga memilih rank. Kemudian, kursor seperti ini yang ketiga. Hanya aktif ketika diletakkan di pojok kanan bawah dari kotak sel yang aktif. Kursor ini berfungsi untuk mengulangi rumus dari sel yang aktif ke sel lain di sekitarnya secara vertikal atau horizontal sesuai dengan pilihan. Bila digeser menuju tengah sel, maka akan menghilang isi sel yang berkaitan. Kursor seperti ini berfungsi untuk memindahkan isi sel dari sel satu ke sel lain. Kemudian, kursor seperti ini akan aktif di judul kolom dan baris untuk menyesuaikan ukuran dari sel yang diinginkan. Kemudian kursor seperti ini berfungsi untuk mengaktifkan semua baris dalam kolom tertentu atau semua kolom dalam baris tertentu. Yang terakhir, kursor seperti pada gambar berfungsi untuk memasukkan data ketika di formula bar dan aktif juga ketika double klik satu sel.
Sekian dahulu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Ella, sudah saya terima. Kemudian untuk materi terakhir akan saya bahas. Materi terakhir adalah menu-menu yang ada, fasilitas-fasilitas yang ada di Microsoft Excel. Menu pertama, fasilitas pertama ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar seperti ini. Terdapat beberapa menu di dalamnya. Yang pertama adalah Office Button. Office Button akan memberikan beberapa menu seperti menampilkan tampilan lain di Microsoft Excel seperti ini. Kemudian selain Office Button ada Save Button untuk menyimpan dokumen ke memori komputer. Ketika si dokumen belum di-save sama sekali, belum disimpan sama sekali, maka tombol ini akan berubah menjadi tombol Save As. Kemudian selanjutnya ada tombol Undo, yakni tombol yang berubah untuk membatalkan satu perintah. Menyatu dengan tombol Undo, ada tombol lain, tombol segitiga ke bawah, warna hitam. Itu apabila diklik akan menampilkan beberapa langkah-langkah terakhir yang ambil dalam melaksanakan pengolahan data di Microsoft Excel. Di dalam menu tersebut kita bisa memilih beberapa langkah yang bisa kita lewati untuk di-undo. Kemudian di samping tombol undo ada tombol redo. Tombol redo memberikan fasilitas berupa membatalkan perintah undo. Apabila kita belum meng-undo apapun, maka tombol redo tidak akan bisa digunakan. Di samping tombol redo itu ada Customize Quick Access Toolbar. Di dalam menu itu kita bisa memilih fasilitas apa saja yang bisa kita masukkan ke Quick Access Bar. Kemudian title bar dan Windows menu. Untuk tool yang ada di title bar itu tidak banyak, cuma menampilkan judul nama dokumen yang kita buka saat itu. Kemudian untuk Windows menu, terdapat exit button untuk menutup jendela Microsoft Excel, tombol minimize untuk menyimpan menutup tampilan sementara ke Microsoft Excel ke dalam taskbar yang seperti ini. Kemudian di versi Microsoft Excel 2013 ke atas terdapat menu sign up atau sign in. Tergantung kalian sudah mendaftarkan diri kalian ke akun Microsoft apa belum. Apabila belum, maka akan berubah menjadi sign up. Kalau sudah, maka akan menjadi sign in. Menu ini berfungsi untuk memasukkan akses kalian ke dalam akun Microsoft. Kemudian di antara tombol minimize dan tombol exit akan muncul tombol maximize. Tombol maximize ini akan muncul apabila jendela Microsoft Excel berada di dalam keadaan collapse atau dalam jendela kecil. Apabila dalam keadaan layar penuh, maka tombol maximize akan berubah menjadi tombol collapse. Di menu title bar itu sendiri juga terdapat satu fungsi lain. Apabila kita double klik di sana, maka akan berubah menjadi tombol geser atau memindahkan posisi jendela Microsoft Excel ke daerah lain di layar kita. Kemudian di menu bar itu sendiri akan berubah untuk setiap toolbar yang kita pilih. Sebagai default, toolbar yang tampil di tampilan pertama saat kita membuka Excel adalah menu bar dari toolbar home. Untuk toolbar sendiri, toolbar pertama adalah menu file. File sendiri akan membuka tampilan lain seperti ini. Untuk tampilan seperti itu akan mirip seperti tampilan ketika kita pertama kali membuka Microsoft Excel di versi 2013 ke atas. Di menu file ini terdapat beberapa fasilitas seperti Home yang akan menampilkan tampilan tersebut. New akan membuka dokumen baru. Open
info dan lain-lainnya. Sampai ke bawah itu terdapat beberapa menu yang dapat kita gunakan untuk mengolah Microsoft Excel. Kemudian di sampingnya terdapat beberapa gambar seperti desain. Itu kita bisa gunakan untuk memilih desain seperti apa yang kita inginkan untuk dokumen yang kita buat. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa recent file atau file-file yang beberapa terakhir kali kita buka. Di situ kita bisa membuka file tersebut, dan di sebelah sininya, di sebelah kanan itu terdapat tanggal atau waktu kapan terakhir kali kita membuka file tersebut. Kemudian di menu Home itu adalah menu yang default ketika pertama kali membuka Microsoft Excel. Di menu Home di menu-menu tersebut terdapat grup menu atau kumpulan menu-menu yang memiliki fungsi mirip. Yang pertama adalah menu grup clipboard yang berfungsi untuk memerintahkan penyalinan antara cut atau memotong dengan mengcopy atau menyalin, dan format painter untuk mengcopy bagaimana format yang kita inginkan dari satu teks ke teks lain. Kemudian grup font terdapat beberapa menu seperti memilih font, ukuran, bold, italic atau underline. Kemudian kita bisa memilih warna juga dan memilih border, membesarkan atau mengecilkan ukuran font. Kemudian di alignment, di grup menu alignment adalah grup menu untuk mengatur format rata. Jadi kita bisa memilih rata atas, rata tengah, rata bawah, rata kiri, rata kanan, atau justify. Itu tergantung apa yang kita inginkan. Dan juga terdapat beberapa menu grup terdapat beberapa fasilitas yang kita gunakan untuk mengatur indent dan juga mengolah sel untuk menggabungkan dan memisah sel. Kemudian grup menu number adalah grup menu yang kita gunakan untuk mengolah nomor yang ada data nomor yang ada di Microsoft Excel. Itu kita bisa mengubahnya menjadi nomor tanggal, waktu, mata uang, dan hal lain sebagainya. Pecahan juga bisa. Kita juga bisa memasukkan beberapa simbol seperti simbol persentase, mata uang, IDR, dolar, yen, dan lain sebagainya di situ. Style, kita bisa menggunakan grup style. Fasilitas di grup style ini kita bisa menggunakannya untuk mengatur bagaimana style atau desain yang bisa kita bisa gunakan untuk mengolah tampilan sel itu bagaimana. Grup cells, kita bisa menggunakan menu-menu fasilitas yang ada di grup sel untuk mengolah sel-sel seperti menambah sel, mengurangi sel, menghapus, menggabungkan, atau dan hal lain sebagainya. Kita juga bisa gunakan di grup sel. Untuk grup menu editing, kita bisa menggunakannya untuk mengolah data seperti mengurutkan data, mencari dan mengganti data, seperti menyaring juga bisa. Insert, terdapat menu tables seperti pivot tables atau tables. Pivot tables berfungsi untuk memprioritaskan informasi ke dalam sebuah tabel. Kemudian tabel sendiri berfungsi untuk mengolah bagaimana tabel bisa di sana mengolah tabel. Illustration, kita bisa menggunakan grup menu illustrations untuk memasukkan atau mengolah beberapa fasilitas-fasilitas seperti gambar atau garis bentuk, dan memasukkannya ke dalam dokumen kita. Group add-ins memberikan fasilitas untuk mengolah aplikasi di luar Microsoft Excel yang bisa digunakan untuk bekerja sama untuk mengolah data-data yang ada di dalam Microsoft Excel, seperti menambahkan atau mengolah. Kemudian untuk grup menu charts, kita bisa menggunakannya untuk mengolah grafik yang ada di dalam untuk menampilkan tampilan grafik dari data yang ada di dalam Microsoft Excel. Kemudian untuk Sparklines memberikan menu grafik yang dimasukkan ke dalam cells, seperti ini.
Kemudian menu links, kita bisa menggunakan menu link tersebut untuk mengakses internet, untuk mengakses data-data dan informasi-informasi lain terkait data-data yang kita olah. Kemudian untuk grup teks, kita bisa menggunakannya untuk memasukkan sebuah kata atau tulisan yang bergaya, yang memiliki style seperti ini. Kemudian untuk grup menu symbols memberikan fungsi untuk memberi. Untuk grup menu style, kita bisa menggunakan macam-macam style atau macam-macam rumus atau simbol-simbol lain seperti rumus matematika atau simbol-simbol lain yang tidak bisa diakses secara normal, kecuali harus di customize seperti grup-grup seperti simbol-simbol seperti ini. Kita bisa memasukkan simbol-simbol tersebut ke dalam dokumen kita. Kemudian di tools pack layout merupakan kumpulan dari menu-menu yang berkaitan dengan pengolahan dalam kertas, seperti seperti ukuran kertas, bagaimana pengaturan berapa sentimeter dari pinggir kertas dan hal lain sebagainya. Di dalam grup baik layout terdapat grup menu themes yang berfungsi yang memberikan pengaturan otomatis terhadap style, bagaimana kita bisa mengubah gaya di tabel-tabel kita atau di dokumen kita. Kemudian di grup menu page setup memberikan fasilitas berupa pengaturan jenis kertas yang kita gunakan seperti yang saya katakan tadi, seperti bagaimana ukuran kertasnya, apakah A4, F4 dan hal lain sebagainya, bagaimana garis tepi batas atau vertikal bentuknya, apakah bentuknya berdiri atau tidur. Kemudian grup menu scale to fit memberikan menu penyesuaian jumlah sel dalam satu kertas. Sheet option memberikan menu dengan check mark yang menampilkan grid line dan juga heading ke lembar dan row bar. Untuk grup menu arrange memberikan fasilitas untuk mengatur bagaimana objek kita tertata di dalam dokumen kita, seperti sebuah objek ini di depan objek lain atau di belakang objek lain. Kemudian di kemudian di toolbar formula, di sini kita bisa memasukkan formula-formula atau rumus-rumus Microsoft Excel di dalam grup menu function library, insert yang menu yang ini. Apabila kita mengklik menu tersebut, kita akan ditampilkan sebuah jendela dialog. Di situ kita bisa memasukkan rumus atau memilih rumus. Kemudian apabila kita OK atau enter, maka akan aktif ke dalam sel yang kita pilih yang sedang aktif. Kemudian untuk menu yang lain seperti yang buku-buku itu, yang seperti ini, itu lebih baik kita mengklik dulu sel mana yang akan aktif, karena apabila kita memilihnya maka akan tampil beberapa menu-menu seperti ini. Itu akan, apabila kita klik menu salah satu rumus tersebut, akan langsung aktif ke dalam formula bar. Kemudian define names berfungsi untuk mengolah nama-nama yang tersedia di dalam box. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya oleh materi sebelumnya, seperti sebuah nama sel, misalnya nama sel tersebut A4 atau G2, itu kita bisa ubah namanya menjadi contoh atau seperti AA atau yang lain sebagainya. Kita bisa mengubahnya di situ. Formula auditing memberikan menu untuk berfungsi memeriksa hubungan antara rumus dan data. Calculation yang memberikan menu untuk menghitung data yang tersedia. Kemudian tool atau peralatan data, terdapat beberapa grup menu, ya, antara lain grup menu get external data memberikan menu yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar
sumber luar dokumen seperti Microsoft Access, web, dan file-file lain yang ada di komputer. Kemudian grup menu Get and Transform menyediakan menu yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar seperti internet, sama namun berbeda fungsinya. Kemudian menu Connections, grup menu Connection memberikan fasilitas pengelolaan hubungan dokumen lama dengan dokumen baru. Maksudnya dokumen lama yakni dokumen asal seperti file sebelum kita memasukkannya ke dalam ke dalam Microsoft Excel. Itu kita bisa mengerti bagaimana hubungannya. Kemudian grup menu Sort and Filter itu tadi seperti yang ada di tool di Home itu tadi. Itu berfungsi untuk mengolah data yang tersedia yang di worksheet seperti mengurutkan data dan hal lain sebagainya. Kemudian Data Tool memberikan fasilitas yang berhubungan dengan pengelolaan data seperti pencegahan data tertentu seperti yang dimasukkan ke dalam sel. Maksudnya adalah seperti ini. Kita bisa mengatur apakah sebuah data bisa dimasukkan ke dalam sel tersebut atau bukan, atau tidak. Jadi misal kita tidak ingin memasukkan nomor ganjil ke dalam sel tersebut, maka kita bisa melakukannya. Kemudian Tool Review. Tool Review ini berfungsi untuk yang Tool Review memiliki beberapa grup menu yang disediakan seperti Proofing, yakni memberikan fasilitas pengelolaan kata-kata dan tata bahasa. Apakah sudah benar atau belum? Kemudian Language memberikan fasilitas berupa pengubahan bahasa seperti Translate seperti itu. Comments memberikan fasilitas komentar terhadap dokumen. Kemudian Protect itu memberikan fasilitas untuk mengolah akses terhadap siapa saja yang bisa mengakses data tersebut. Kemudian Tool View memberikan menu-menu yang berhubungan dengan apa saja yang terlihat di dalam workbook. Grup menu Workbook View memberikan menu bagaimana tampilan workbook yang kita inginkan, seperti normal atau page layout seperti dokumen di Word, itu juga bisa. Seperti ini. Kemudian grup menu Shows sama seperti grup yang tadi yang saya lupa. Tapi menggunakan check mark untuk menandakan apa yang terlihat di dalam jendela Microsoft Excel seperti grid, formula bar, heading, column, bar, penggaris, garis tepi. Itu bisa kita olah seperti apa saja yang ingin terlihat di sana. Kemudian grup menu Zoom memberikan fasilitas untuk mengelola ukuran tampilan workbook. Grup menu Windows berfungsi untuk mengolah tampilan Windows, dan grup Macros berfungsi untuk memperlihatkan makros pada halaman tujuan Microsoft Word. Kemudian Tools Add-ins akan muncul setelah terpasang aplikasi eksternal yang digunakan untuk membantu pengelolaan dalam Microsoft Excel. Microsoft Office Package. Jadi apabila belum terpasang apapun, maka Tools Add-ins tidak akan muncul. Kemudian Tools Help memberikan menu bantuan seperti kontak bantuan ke developers atau komunitas, dan juga kita bisa memberikan feedback atau umpan balik ke developers. Kemudian yang terakhir terdapat bukan grup tapi semacam fasilitas tambahan, yakni Tell Me What You Want. Itu akan memberikan apabila itu diklik, maka akan membuka dia seperti kotak teks. Kita bisa memasukkan apa yang kita inginkan di situ, seperti tulisan-tulisan apa yang kita inginkan, maka jika dikirim akan memberikan umpan balik kepada developers. Kemudian untuk fasilitas lain yakni Namebox dan Formula Bar. Namebox seperti yang saya katakan tadi berfungsi untuk mengolah nama-nama. Kemudian apabila tidak ada apa-apa, maka Namebox akan memunculkan nama dari cells atau range yang masih aktif, ada yang sedang aktif. Kemudian untuk di Formula Bar, di situ akan memunculkan
Di situ kita bisa menggunakan untuk memasukkan rumus-rumus atau memasukkan data-data yang kita ingin. Di samping formula bar terdapat tiga menu, yakni menu yang bertuliskan fx itu berfungsi untuk membuka jendela dialog rumus apa yang kita inginkan, kita bisa memilihnya di situ. Kemudian tombol centang itu berfungsi untuk memasukkan apa saja yang ada di formula bar ke dalam sel yang sedang aktif. Untuk kemudian yang menu X, menu silang, itu apabila kita klik maka akan membatalkan perintah yang ada di dalam formula bar. Kemudian scroll bar berfungsi untuk memindahkan tampilan yang ada di jendela Microsoft Excel, apakah itu ke atas ataupun ke samping, atas bawah, kanan kiri. Kita bisa mengaturnya di situ. Kemudian di Sheet Tabs, di Sheet Tab ini terdapat beberapa perbedaan di versi lama dan versi yang baru. Di versi lama, terutama yang sebelum 2013, akan memunculkan tiga sheet default, dan kemudian satu tambahan untuk membuka sheet baru, itu plus seperti ini. Kemudian di Microsoft Excel setelah 2013 maka hanya akan menampilkan satu, tapi kita bisa menambahkannya dengan menggunakan menu fasilitas plus itu tadi. Kemudian untuk di status bar atau display bar, status bar dan display bar, status bar itu menampilkan bagaimana status atau keadaan si Microsoft Excel. Apabila dalam keadaan standby maka akan menampilkan tulisan ready. Apabila saat kita memasukkan data tertentu di dalam sel atau di dalam formula bar maka akan menampilkan tulisan edit. Kemudian display bar memberikan fasilitas yang sama seperti di menu view tadi. Ada menu view normal atau page layout seperti yang ada di Word seperti ini. Kemudian yang menjadi perbedaan di dalam tools view dan yang di display bar ini adalah zoom bar atau menu yang kita bisa gunakan untuk menggeser-geser sebuah lingkaran di tengah itu, menampilkan seberapa besar 100% atau seberapa besar persentase dari tampilan Microsoft Excel yang ada di dalam Microsoft Excel itu, jendelanya. Sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa menghubungi anggota kelompok 3 dengan menggunakan nomor WA yang ada di grup ini. Mungkin ini saya bisa menampilkan nomor-nomornya. Ini guys, bisa bertanya ke situ. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah berusaha untuk mendownload video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.